Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, sukacita, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini untuk kita, hadirat Tuhan membawa kebahagiaan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Sesungguhnya kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Hadirat-Mu lah yang memberikan kami sukacita, kekuatan, serta kebahagiaan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami semua supaya kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hadirat Tuhan membawa kebahagiaan. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12 berkata, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat untuk kita benar-benar bahagia adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang kedua berkata, untuk segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Segala yang kita punya, yang kita peroleh, yang kita perjuangkan akan menjadi sia-sia jika tidak ada hadirat Tuhan di sana. Jadi mau sekaya apapun kita, mau setenar apapun kita, mau sehebat apapun kita, akan jadi sia-sia tanpa hadirat Tuhan. Tidak ada yang sia-sia saat kita memperjuangkan sesuatu di dalam hadirat Tuhan. Nah, orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Inilah bagian kita sebagai anaknya yang suka tinggal dekat dengan Tuhan, yang senang dalam hadirat Tuhan. Satu jaminan untuk kita bahwa kita pasti akan bahagia. Ada pacar, tidak ada pacar, kita bahagia. Ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan, kita bahagia. Ada uang, tidak ada uang, kita bahagia. Artinya kebahagiaan yang paling mendasar adalah hadirat Tuhan. Kalau ini kita sudah punya, maka ini akan memberikan kita kekuatan. Ini dasarnya dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ia tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya itu tidak pernah berubah atas kita. Tidak ada yang salah ketika kita berjuang untuk hidup ini lebih baik, untuk hidup ini ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan pasti melihat perjuangan kita. Dan Tuhan pasti akan melimpahkan kebahagiaan demi kebahagiaan buat setiap kita.
Itu bagian daripada janji Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, melekatlah kepada sumber itu. Melekatlah kepada sumber kebahagiaan itu. Saya teringat ketika saya dipercayakan Tuhan pergi ke Israel, Yerusalem. Dan saya untuk bisa terkoneksi dengan internet, Facebook, Instagram, dan lain-lain, saya meminta salah satu dari rombongan itu, teman saya meminta hotspot atau tethering dari dia. Sehingga saya bisa meng-on-kan semua apa yang ada di dalam handphone saya, internet, dan lain-lain. Namun ada yang terjadi ketika tidak ada sinyal internetnya. Maka Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain itu tidak terkoneksi. Tidak bisa dibuka. Nah, saya ketika terkonek dengan teman saya ini lewat tethering ataupun hotspot, semuanya bisa saya pakai itu fasilitas. Tapi ada satu hal yang terjadi. Ketika saya menjauh dari dia, atau dia menjauh dari saya, itu kian lama, kian melemah sinyalnya. Makin jauh lagi, hilang itu sinyalnya. Apa kerugian-kerugian yang saya peroleh? Akibatnya saya tidak bisa meng-on-kan seluruh platform sosial media yang saya punya. Saya nggak bisa nge-post, saya nggak bisa sharing, semuanya nggak bisa, terputus. Nah, sama halnya dengan kita dengan Tuhan. Hadirat Tuhan adalah hal yang paling berharga, yang paling mahal, yang kalau kita tinggal di dalam hadirat itu, kita akan terkonek dengan kebahagiaan. Kita akan terkonek dengan sukacita. Kita akan terkonek dengan kekuatan. Kita akan terkonek dengan kemenangan. Bahkan kita akan terkonek dengan berkat Tuhan ketika kita ada di dalam hadiratnya. Tapi ketika kita menjauh, makin jauh, meninggalkan hadirat Tuhan, maka yang terjadi, kebahagiaan itu pergi dari kehidupan kita. Sebab kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Jadi tidak terkejut orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang jauh dari hadirat Tuhan, orang itu mengalami kekeringan. Orang itu mengalami kehampaan, kesedihan. Sebab kebahagiaan itu pergi. Nah, sebaliknya, kalau kita back kembali kepada hadiratnya, maka kebahagiaan itu menjadi bagian kita. Kekuatan itu menjadi bagian kita. Bukankah seperti itu yang dialami oleh anak yang bungsu? Ketika dia bersama-sama dengan bapaknya, dia menikmati semua fasilitas. Bahkan apa yang papanya punya, dia punya. Tapi ketika dia menjauh, bahkan meninggalkan bapaknya, dia kehilangan akses. Dia kehilangan fasilitas itu. Dia kelaparan. Dia hampir mati. Dan ketika dia kembali kepada bapaknya, maka akses itu terbuka kembali. Fasilitas itu dinikmati kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan tidak didapat dari uang. Bahkan tidak didapat dari pasangan. Kebahagiaan tidak didapat dari nama baik. Kebahagiaan tidak didapat dari uang saudara. Kebahagiaan hanya ada di dalam Yesus. Jadi saudara, untuk kita mengalami kebahagiaan,
maka kita mesti tinggal di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu adalah segalanya bagi kami. Hadirat-Mu, kebahagiaan kami, kekuatan kami, kemenangan kami, berkat kami. Dan aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka akan mengalami kebahagiaan yang sejati, kekuatan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa, bahkan berkat-berkat yang berlimpah ketika mereka tinggal di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.